Halo, Assalamualaikum. Soalnya nih, Oke, dengar nggak, Mi? dengar saya. Dengar nggak, Mi? Kamu tahu Miss Yuni lagi live kan? Oh iya, iya, saya tahu, Mi. Jangan nyebut nama siapapun termasuk Ya namamu tahu. sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kami minta take down. Kenapa dong? Nah, gini, kemarin itu eh, saya kena tipu. Orangnya itu ngakunya itu sama saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Saya dikenalin sama temen, tapi orangnya itu DM lewat FB di Messenger gitu. Terus saya buka, terus kita kenalan, akhirnya dia kasih nomor WA saya, WA-nya dia. Terus saya respon karena itu kan katanya suami teman saya gitu. Terus dia bilang kan saya mau beli HP sama istrinya. Nah, saya lihat profilnya itu ternyata dia pakai seragam tentara, Miss. Terus saya bilang saya nggak mau kalau berhubungan sama walaupun WA sama tentara itu saya nggak mau, soalnya teman saya itu ada yang nikah sama tentara itu semuanya keren-keren gitu, Miss. Saya orangnya kan eh, takutan gitu, orangnya gampang takut sama orang yang keras-keras itu. Nah, habis itu dia jelasin, enggak itu saya pakai seragam itu beli di Loakan gitu. Terus teman saya juga bilang, enggak itu bukan bukan tentara gitu. Terus tanggal kita komunikasi itu hampir cuma 1 minggu, Miss. Terus habis itu eh dia kalau WA itu cuma bilang Assalamualaikum gitu aja, saya jawab Waalaikumsalam gitu. Itu kegiatannya di sana ngapain aja, kerja apa gitu. Cuma tanya-tanya itu doang. Habis itu dia itu eh, ngechat balik. Saya tanggal 30 itu kan gajian nih. Nah, tanggal 1 itu saya libur sama kakak saya. Kita makan-makan itu di Samswipo, di beli bakso itu kita semua itu sama mbak-mbak TKW yang lain itu bahas tentang penipuan. Itu saya ketakutan karena dia bikin video itu ada saya, ada dia, itu pakai lagu, Miss. Terus saya tanya ke kakak saya, itu kok ada foto saya nggak pernah ngasih foto, padahal Facebook kamu kan itu banyak fotonya. Coba lihat fotonya, foto kamu di Facebook itu banyak banget gitu. Terus habis itu saya hapusin semua kan, Miss ya. Terus saya pulang dari libur itu badan saya udah panas. Jam 4 itu saya pulang, nyampe di lobi itu sekitar jam 5. Nah, jam 5 itu saya panas badan saya, terus saya tidur di lobi. Dia telepon, katanya mau beli HP. Iya, ini ada HP murah, kamu mau nggak gitu. Tapi eh, Bapak ini kan rumahnya jauh, Pak. Saya bilang gitu, nggak apa-apa, ini ada harga murah gitu. Ke saya percayanya karena dia suami teman saya percaya aja gitu. Kirim aja sekarang ini barangnya, soalnya harus kayak maksa gitu loh, Miss. Akhirnya saya tuh antara sadar sama nggak sadar, saya sudah pusing, badan saya panas, saya keluar lah. Saya ke telepon suami saya, suruh transfer dari rumah itu 2 juta gitu. Katanya harganya HP-nya itu sekitar 3,5 juta. Kok murah banget gitu, padahal itu keluaran terbaru. Saya tuh udah dibilangin teman-teman, Mbak, kamu itu orangnya nggak bisaan, nggak tegaan, kamu jangan gitu, nanti kamu ditipu orang. Saya tuh nggak percaya gitu, pikir saya semua orang itu baik. Saya tahunya orang jahat itu ya di PT itu. Saya soalnya nggak pernah kemana-mana, Miss. Terus habis itu eh, habis kirim uang itu dia maksa, kenapa kok belum nyampe-nyampe gitu. Loh, itu sudah dikirim gitu, itu sudah dikirim. eh Pertama itu waktu kirim itu nih, sebenarnya Allah itu ngasih petunjuk loh, cuma saya aja yang goblok kali. Di tempat drilling itu mesinnya mati, Miss. Terus yang punya briling itu telepon saya, Mbak ini nggak bisa. Iki ngapa tahu kesusu-susu. Kalau ini tidak ditipu, Mbak, gitu. Saya bilang, ditipu apa ini kan aku nggak apa-apa. Terus saya bilang, kayak apa tahu kayak buat itu, buat mukanya HP gitu. Saya bilang. Terus saya bilang, adiknya ya udah ini aku nggak tahu Mbak, ini udah nggak apa enggak gitu, tolong dicekin di briling yang lain. Dicekin di briling yang lain, ternyata itu masih utuh dan dikirim itu loh, Miss. Udah nggak bisa, Miss. Sebenarnya Gusti Allah udah ngasih tahu loh, Miss. Akhirnya saya suruh ke Alfamart aja lah gitu. Suami saya kan orangnya lugu, Miss, dia nggak bisa
nggak bisa ngirim, akhirnya minta tolong. Yang dimintai tolong itu cuma ngomong, "Gak ketipu lah, kok susah banget," gitu. Terus akhirnya setelah kirim itu, dia tuh marah-marah, "Belum masuk ini, belum masuk." Terus aku bilang, "Sebentar saya mau tanya, Bapak ini sebenarnya tentara ya?" Saya bilang, "Iya saya tentara, makanya kamu itu jangan takut saya tipu, saya ini tentara," gitu. "Kalau tentara kan Bapak punya m-banking harusnya, coba dicek di m-banking itu sudah masuk," saya bilang gitu. Tapi dia nggak percaya, Miss. "Ah, nggak ada, ini belum ada laporan, kamu tahu nggak?" Saya itu sampai nangis itu karena di lobi sudah dipenuhi sama anak Filipina, saya itu keluar, Miss, ke gedung saya di lantai. Saya duduk di apa tuh taman, Miss, udah dingin, hujan, saya sakit, saya sampai nangis di samping tempat sampah itu. Saya salah apa? Ini kok bisa dimarahin orang gitu. Tapi saya tuh nggak tahu kalau itu ditipu itu masih belum tahu. Terus habis itu dia bilang, "Ini sudah belum masuk ya? Kenapa saya suruh kamu coba DP? Itu mau saya pinjam dulu karena saya ini usaha kolam ikan gurame dan mesinnya itu rusak gitu. Itu belinya satu mesin 8 juta, butuhnya itu 4, berarti 32 juta. Itu kamu cuma bantuin saya itu 2 juta, saya pinjam dulu gitu, Miss. Saya percaya aja. Kasihan anak-anak saya, istri saya itu sudah meninggal, kasihan ibu saya itu sakit. Saya itu orangnya kan nggak tegaan, Miss. Saya di kampung juga punya saya dulu kan guru, saya juga punya anak yatim satu gitu, Miss. Saya itu kalau sama anak itu nggak bisaan. Rumah saya juga posnya anak kecil. Saya tuh jadi kalau ingat anak itu jadi nggak bisa gitu, "Oh iya, nggak apa-apa, udah pakai aja," gitu. Malamnya itu saya baru mikir, ini kok banyak kejanggalan ya selama saya kenal dia tuh kok banyak kejanggalan gitu. Terus aku tanya ke temanku, "Coba kamu cek nomor ini bener nggak?" gitu. Terus katanya dicek sama dia, "Ini aku dihubungkan sebelum dia bilang pinjam itu, saya dihubungkan dengan orang yang katanya mau ambil ikannya itu, Miss, ikan guramenya itu yang itu." Nah, orangnya itu, Miss, katanya tua, tapi kok suaranya masih muda, saya bilang gitu. "Itu masih umur 48, katanya tadi tua," saya bilang gitu. Udah saya jemput padahal itu. Terus habis itu teman saya itu nyari di aplikasi penanda itu ada nomornya dia sama nomornya Pak Haji yang di-join-kan sama saya itu. Terus sama teman saya gini, "Mak, jangan kaget ya." "Apa?" gitu. "Ini kayaknya penipuan, Mak." "Hah? Kenapa?" gitu. "Lihat, Mak, ini dia nyimpen nomor ini cuma nomor kamu doang, Mak, nggak ada yang lain." Ya Allah, saya bilang gitu. Itu saya sudah kebelet ya, kebelet kencing, kebelet ke apa tuh, ke ke toilet, Miss. Terus habis itu bilang, "Ini yang nomor satunya ini, Mak, ini yang nyimpen juga cuma 2 orang, Mak." Itu. Namanya itu satunya Trisno Cahyono. Nah, yang satunya yang kenal saya ini namanya Rizky Martua Saputra gitu. Saya kirimnya juga ke nomor itu. Akhirnya karena penasaran, saya bukalah FB-nya. Ternyata FB-nya banyak, Miss. Itu ada 15. Rizky Martua Saputranya itu ada 15 akun. Nah, yang akun di saya itu ada yang komen, ada yang like, tapi nggak ada yang komen. Habis itu saya DM semuanya, dapat 1 hari itu ada yang balas. Terus, "Mbak, kamu kenal orang ini nggak?" gitu. Terus kita cerita-cerita, ternyata dia TKW Singapura. Dia juga kena tipu itu 2 juta, Miss. Dia juga kirim dari Singapura. Nah, waktu saya kirim itu, dia itu mungkin salah kirim ke saya. Itu ada aplikasi TNG-nya juga. Namanya atas nama Denny Setiadi. Saya bilang, "Kalau aplikasi TNG berarti kamu pernah dapat ini nomor rekeningnya siapa? Berarti kamu pernah dapat dari orang di Hong Kong juga ya?" Saya bilang begitu. "Iya, dia ngirim buat anaknya." Cuma bilang gitu dulu saya gitu. Nah, habis itu saya curiga, saya takut, "Mak, ini kayaknya mau nipu kamu sampai dapat," gitu katanya. Tapi orangnya masih komunikasi sama saya, Miss. Besoknya, habis saya kirim itu, dia itu ngeyel minta lagi, Miss. "Kamu, apa itu, kamu hutangnya deh sama teman-teman kamu, nanti aku ganti 2 kali lipat." "Nggak bisa, saya nggak pernah hutang di kampung," saya bilang gitu. "Saya kalau butuh uang itu, saya nggak pernah, pun saya nggak pernah ngutang di kampung," gitu. Terus habis itu, dia maksa, akhirnya saya calling 10 teman saya,
saya voice note sebelumnya, saya mau hutang uang, tapi kamu bilang nggak ada gitu ya. Semuanya, Miss, saya kerahkan teman-teman saya itu, Miss. Terus WA-nya saya kirimkan. Habis itu ada satu teman saya yang pintar bahasa Inggris itu saya disuruh hutang ke majikan sampai dimaki-maki. Terus saya bilang, majikan saya itu orang baik, saya di sini kerjanya nyaman, saya nggak pernah masak, saya nggak pernah bersih-bersih, saya nggak pernah cuci baju. Saya jaga baby tapi nggak pernah meleam, saya juga nggak pernah kasih makan, nggak pernah itu apa tuh mandiin, semuanya dihandle sama majikan. Saya cuma gendong doang sama kasih susu udah. Saya bilang gitu, ngapain saya harus menyakitin orang yang baik sama saya nggak mau, saya bilang begitu. Saya dimarahin sampai saya nangis, Miss. Terus habis itu teman saya calling, kamu pura-pura jadi majikan saya ya. Bilang karena saya udah gajian, saya nggak bisa ambil uang. Soalnya saya di sini masih pendek gitu, masih baru. Ya, ya, ya. Terus kita WA itu pakai bahasa Inggris. Terus saya bilang, ini, wah, saya nggak bisa utang lagi ke majikan. Habis itu dia marah-marah. Ya, memang apa tuh lebih majikan daripada nama orang lain loh. Iya, makan saya ada di sini, saya bilang. Terus besoknya saya calling anak saya, kakak bantu saya. Kenapa ibu? Bantu ibu cari apa tuh jadi artis dadakan ya. Iya. Kenapa bu? Gitu pas saya ceritain. Terus saya bilang, ini anak saya lagi butuh uang, anak saya keluar. Saya bilang itu saya mau cerai. Suami saya bawa istri baru, anak saya itu anak saya yang kecil makan makanannya anak tirinya, terus ayahnya marah. Akhirnya kakaknya belain, itu anak dua itu diusir, anak aku mas tolong balikin uang saya bilang begitu kan. Balikin uang saya, nanti saya ganti. Saya bilang gitu, nanti saya ganti gitu. Terus dia bilang, iya sebentar, aku mau cari ini uang buat selesaiin kolam ini loh, biar nanti aku bisa selesaiin satu persatu masalah kamu gitu. Terus ini pokoknya kirimin, anak aku ini udah di jalan mau cari kos-kosan gitu. Anak aku tuh Miss di telepon, Miss, beneran. Jadi dia mau telepon anakku udah aku calling dulu. Nanti kalau ditanya, kamu jangan mau di rumahnya Bude, kamu harus cari kos-kosan kakak ya. Alhamdulillahnya anakku tuh kan penakut orangnya ya, Miss. Tapi dia mau gitu. Kak, kamu pulang dulu ya, katanya orangnya itu gitu. Terus sama kakak dibilang, enggak om, saya nggak bisa pulang. Saya maunya di kos-kosan aja, saya takut om gitu. Terus habis itu dia tutup teleponnya, saya dimarahin, kamu nggak bisa ngatur anak kamu pokoknya seolah-olah saya ini ibu yang bodoh lah. Saya biarin. Terus habis itu saya calling teman saya yang tentara. Tolong carikan informasi tentang orang ini. Ini katanya dinas di Kodam 2 Siliwangi. Saya bilang, memang dia pernah jadi pembicara di fotonya itu di forum gitu ada tulisannya Kodam 2 Siliwangi. Memang dia waktu video call juga dia, Miss. Terus habis itu teman aku kasih info, Mbak, ini bukan di Kodam 2 Siliwangi kalau yang namanya ini. Kalau namanya Rizky Matra Saputra itu ada di Kodam Mataram gitu. Oh benar, ternyata dia memang. Tapi berarti itu sindikat, Miss. Karena ternyata setelah saya DM orang itu banyak, saya buka di grup apa ya kemarin itu ternyata sudah ada laporan ke Polda Jayapura. Ada yang ditipu 35 juta. Terus Makassar itu seorang dokter itu 100 juta. Terus yang di Kendari itu 50 juta. Kalau yang di Makassar itu malah dijanjiin dinikahin, Miss. Ditungguin di bandara. Ternyata dia sampai di bandara dia nggak dijemput gitu. Cuman orangnya nggak mau speak up, Miss. Ya percuma kalau nggak mau speak up. Jadi Intinya kamu ditipu berapa banyak sih? 2 juta, Miss. Cuma 2 juta. Tapi jujur ya, Tapi ini sebentar. Tapi lucu loh. Kamu itu sandiwaranya panjang kali lebar. Kenapa? Kalau kamu sudah ada sabar ditipu di cut. Jadi kamu akan bermain. iya, saya cuma gitu. Bukan. Kenapa? Karena Iya, kalau saya kamu main sandiwara, nomor anakmu itu diserahkan pada sindikat, suatu saat terjadi sesuatu sama keluargamu. Sindikat itu kejam loh, sayang. Lah kok malah nomor anakmu kamu iya, kasihkan Miss. pada sindikat toh? Kamu boleh main-main sama Iya. sindikat, tapi keluargamu nggak boleh, sayang. Sindikat itu jahat loh, sayang. Iya, kemarin itu soalnya aku gini, kan dia gini,
kalau nanti urusan saya selesai itu, anak kamu saya jemput, saya bilang gitu. Kalau saya nggak bisa jemput, itu teman-teman saya ada banyak di Kodim Mbak, 818. Mbak, dengerin saya ngomong. Tentara nggak akan ada waktu Iya. jualan HP, apalagi 2 juta buat kolam. Iya. Nggak ada. Itu adalah sindikat penipuan. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Saya merasa aneh deh dengan kamu. Kamu sudah tahu ditipu, tapi malah memberikan nomor HP anakmu pada dia. Komunikasi, dan kamu ngajari anakmu sandiwara. Nggak boleh loh. Iya. Kamu ditipu, ya udah Iya, diem, Miss. cut. Maaf. Dikat, sayang. Kok malah kamu main-main? Iya, Miss. Kamu uji Saya nyali, itu pulak sampai molo emosi. kamu. Kamu uji Iya, nyali. saya dimarahi suami saya. Bukan. Dan kamu Kalau ada dimarah-marahin sama apa-apa kita sindikat, kamu gimana? nangis. Untuk apa? Kamu dimarahin sindikat, matiin aja teleponnya. Selesai kan? Heran deh, suka heran deh Iya, aku sama kalian. Miss. Sudah tahu sindikat malah diuji nyali. Karena efeknya bukan di kamu, sayang. Sindikat sekarang sudah ganti. Ganti tentara, jualan HP. Temanmu itu juga saya rasa adalah sindikat juga di Facebook. Karena mereka nggak akan menjebak. Karena mereka memang satu organisasi yang penipuan. Iya. Paham nggak maksud saya? Jadi janganlah, jangan kayak gitu. Karena Iya. sekali lagi kalau kamu kayak gitu, uji nyali dong. Bener nggak? Iya, Kalau kayak gitu Miss. kamu uji nyali, sayang. Iya. Penipu-penipu itu memang Tapi sengaja kayak saya, gitu. Kenapa kok gara-gara uang 2 saya juta sampai anakmu ikut sandiwara, saya? Heran deh, saya suka heran deh. pengen uang saya kembali, Miss, Nggak tadinya. bisa Tapi kembali, saya sayang. nyesel karena Saya sudah bilang nggak bisa kembali. Sudah tahu penipu diladeni. Hah? Iya. Iya, saya nyesel. Itu teman-teman saya udah bilangin berkali-kali, jangan Mbak, jangan gitu. Nanti kamu, saya nyeselnya itu karena suami saya bilang, nanti kalau ada apa-apa sama anak kita gimana gitu. Siapa yang Karena itu melindungi kalau di pemainnya cuma satu, tapi punya 100 pemeran. Ini loh konco-koncomu sing ngiling no. Kok iso anak itu Iya, malah dilibat no? Padahal siapapun yang punya masalah, anak itu tidak boleh dilibatkan. Lah kamu gara-gara uang 2 juta lo ngelibat no anakmu, Mbak. Parah sampean. Kalau di Sherlock posisi anakmu di mana kan ketahuan. Bener nggak? iya, Kenapa iya. tidak Untungnya berpikir HP-nya panjang sih? mati. Iya, saya. Gara-gara Iya, uang 2 juta makanya kamu rela anakmu bermasalah. enggak. Terus kenapa kamu nomor HP-mu dikasihkan pada orang yang tidak dikenal? Bagaimana kalau internetnya anakmu dihack? Mikir nggak ke sana? Orang Indonesia, kalau pikirannya sudah buntu jahat loh Mbak, ibu sendiri aja dimatiin loh. Iya, Miss. Masih ingat kejadian di luar Jawa itu? Keponakannya punya kalung dirampas, anak kecilnya dibunuh sama bibinya sendiri. Tahu nggak kasus itu? Iya, Lah kok tahu. malah kamu nomornya anakmu kamu kasihkan sindikat nomornya. Jangan Saya buka pikir itu tadi. sandiwara loh, Nduk. Kamu boleh main sandiwara, kamu mainkan peranmu. Kamu sandiwara sana sini, temanmu kamu klop semua. Kamu pintar sandiwara, tapi bukan anakmu yang kamu bawa dalam sandiwara hidupmu. Suka heran aku sama kalian ini. Kamu boleh main sandiwara dengan siapapun. Kamu boleh menjadi sutradara pada siapapun. Tapi jangan melibatkan anakmu. Paham? Iya, Kamu cari uang 200 juta. Nggak bisa menebus anakmu, Dok. Lek dicekel sindikat. Lah kok macem-macem kamu itu? Hah? Benar nggak Miss Yuni ngomong saat iya, ini? iya, Berpikir nggak betapa bahayanya anakmu? iya. Gara-gara uang 2 juta kamu rela melibatkan anakmu untuk main sandiwara dalam kehidupanmu. Karena dia janji mau balikin, Miss. Ya udah, dibalikin nggak sekarang?
Enggak. Oke, kenapa kamu nggak melibatkan bapakmu, saudaramu yang dari tentara juga? Libatkan coba. Bisa nggak mengembalikan uang 2 juta itu? Nek, sampai sindikat bisa balikin uang 2 juta ke kamu, tak tambahin 1 juta kamu. Tapi kalau sampai anakmu terjadi apa-apa, 100 juta pun kamu tidak akan cukup untuk membayarnya. Sekarang nih sindikat membalikin uangmu. Yang penting ngobrol sama bapak ibumu boleh nggak? Enggak mau. Lah kenapa anakmu kamu libatkan? Kenapa anakmu kamu libatkan, Mbak? Saya tuh lagi kalut nih, saya nggak ada cara lain. Saya nggak kepikiran sejauh itu. Suami saya marah tuh saya baru kepikiran. Untungnya HP-nya anak saya itu langsung mati kan habis dibenerin. Terus rusak lagi nih. Terus saya bilang sudah jangan pakai HP itu lagi lah. Nanti ibu kirim buat beli HP lagi gitu. HP bisa ganti 100 kali. Tapi VP-nya bisa ganti misalnya nomornya. Anakmu bisa kelacak nggak? Hah? Iya mungkin nih. Lu jangan macem-macem loh kamu. Kamu keluar negeri demi anakmu. Sekarang nomor anakmu kamu kasihkan sama sindikat. Nggak edan kamu itu. Hah? Ayo Miss Yuni nesu loh. Kamu boleh melibatkan siapapun, tapi anak kecil nggak boleh dilibatkan. Demi uang 2 juta. Lu lek 100 juta no aku masih mikir loh. Lah demi uang 2 jutaan nomor anakmu. Dan kamu suruh anakmu komunikasi sama sindikat. Tego kamu dong. Dan kamu anak masih kecil, kamu ajarin bohong lagi. Terus biaya gedine iku mau. Hah? Dia nggak pernah dia nggak pernah bohong nih baru kali ini apa Saya dia nggak yang tahu, bohong. Mbak. Karena itu saya bilang, ini yang ngajarin bohong ibunya sendiri. Kalau dia sudah pinter bohong, apakah kamu bisa meminta maaf dengan uang 2 juta tadi? Nggak bisa. Lah kok anak kecil itu lo gak usah murui bohong, dek wis iso bohong. Lah kok malah mau ajarin? Ya kan nggak lucu, Nduk. Bener nggak? Wong saudara-saudaramu, teman-temanmu sudah mengingatkan itu adalah penipuan sindikat. Kamu masih uji nyali. Lho, lah kok nomornya anaknya dikekne wong. Aku nomornya Memi dihack wongnya bingung kok. Kok malah kamu anak kecil nomornya dikasih no penipu? Ngerti? Iya Miss. Kamu boleh tarung sama suamimu, kamu boleh tarung sama penjahat, kamu boleh tarung sama siapapun. Tapi jangan libatkan anakmu. Paham nggak? Paham Miss. Lah wong anaknya disandra wong bayar 100 juta dibayar iki malah anaknya gak diapa-apa nih wong malah anaknya dipakakno sindikat. Kan ya lucu kamu itu. Suruh ganti nomor anakmu. Udah ganti nomor Miss kan itu HP-nya rusak. Ya wes, aku cuma ngingetnya Terus aja. Bahaya. Jangan memberikan identitasmu pada siapapun. Ya, iya, ya wes. saya terima kasih Miss. Sepurane Miss Yuni ngamuk-ngamuk ya, karena kalau kamu cerita tidak melibatkan anak, saya masih bisa nanggepin. Tapi kalau kamu cerita dan kamu ajak semua orang main drama, termasuk anakmu sendiri, pasti kamu tak gencet, Nduk. Ngerti? Sekarang tahu kan Iya, bahayanya? iya tahu. Ya saya tahunya tuh waktu suami ngomong itu kan kalau ada apa-apa gimana gitu. Ya wes, Saya hati-hati. baru ya Allah bilang Ojo ya ngelibatnya anak meneh. apa sih. Sendikat he sendikat. Anak he anak. Ngerti? Ya Ya wes. Ojo terima loro kasih ati lho Miss. Miss Yuni nesu. Kok mane ngono? Nggih status ngelong-ngeloni Miss Yuni, ora toh? Enggak, Enggak ini ya. ingin ngobrol itu kalau ini ada yang ingin ngobrol sebenarnya ini Mbak yang ketipu 35 juta itu Mana dia? Di mana dia sekarang? orang
ini. Jadi aku tambahin kok nggak bisa ya, Miss? Kamu tambahin Aduh, nggak bisa. iya, nggak tambahkan nggak bisa tuh. Pak HP saya ya. Soalnya tuh orang Papua asli sudah laporannya udah masuk di Polda gitu. Saya muncul hati itu karena ada yang nolongin soalnya kayaknya di Hong Kong juga banyak. Dia punya TNG kiriman itu banyak soalnya. Mm-mm. Ya udah lah gitu. Kan itu Suruh dari dia mana? menghubungi aku langsung aja. Kalau di Indonesia aku ada banyak orang yang bisa membantu. Iya, Miss. Iya, iya, iya. Terima kasih ya. Terima kasih, Miss. Yuk, teman-teman jangan overload ya. Lah kok anake dhewe malah dikekno sindikat iki piye to? Jangan sakit hati kalau saya marah, nanti malah marah sama saya lagi balik. Halo?